Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khoirunisa. Di sini saya akan memimpin jalannya presentasi yang akan dipresentasikan oleh Karin Yosinovitania dengan NIM 2102045. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Karina Sinovitania akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Penerapan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (UEBI) dalam penulisan karya ilmiah atau pemakaian tanda baca. Tujuannya untuk mampu memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, mampu memilih kalimat yang sesuai dengan UEBI berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. Prosedur kerjanya, praktikkan memahami ejaan sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, praktikkan memilih kalimat yang sesuai dengan UEBI berdasarkan aturan pemakaian tanda baca dari berbagai artikel di media sosial. C. Dasar teorinya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia pertama kali diterbitkan pada tahun 2015 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggantikan ejaan yang disempurnakan. UEBI ditujukan sebagai rujukan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan berbagai kalangan penggunaan bahasa Indonesia, terutama dalam pemakaian ragam bahasa tulis secara baik dan benar, dalam kurung Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016. Hasil praktikum yang pertama, tanda baca, tanda titik. Fungsi tanda baca, penandaan akhir kalimat. Contoh kalimatnya, ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta. Titik. Sumber referensinya didapatkan dari blog. Lalu yang kedua, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, menentukan perbandingan kalimat, dan penghubung antar kalimat. Contohnya, jika tempatnya terlalu sempit, koma, kita tidak akan gunakan tempat itu. Contohnya itu dari blog. Lalu yang ketiga, tanda titik koma. Tanda titik koma adalah fungsinya titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan kalimat sejenis dan setara di dalam kalimat majemuk. Contohnya hari sudah malam. Titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh didapatkan dari blog. Lalu tanda titik dua berfungsi sebagai tanda untuk mengakhiri suatu pernyataan lengkap dan diikuti perincian atau penjelasan. Contohnya, mereka memerlukan peralatan menulis, titik dua, pensil, koma, buku, koma, penghapus, koma, dan lainnya, titik. Terus yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung mempunyai fungsi dalam memperjelas hubungan bagian kata atau suatu ungkapan. Contohnya berulang, tanda strip ulang. Lalu yang keenam, tanda pisah. Tanda pisah adalah simbol dengan fungsi. Contohnya kemerdekaan bangsa itu, tanda pisah, saya yakin akan titik, titik, titik. Lalu, tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Lalu yang ketujuh, tanda tanya. Berikut ini penggunaan tanda baca, fungsi, dan contohnya untuk tanda tanya pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan hari Valentine dirayakan? Lalu yang kedelapan, tanda seru mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, dan emosi kuat. Contohnya, bayarlah pajak tepat waktu, ada tanda seru. Lalu yang kesembilan adalah tanda elipsis, yaitu fungsinya tanda elipsis berfungsi untuk menunjukkan adanya bagian yang dihilangkan dalam suatu kalimat atau kutipan. Penggunaan tanda elipsis bisa untuk menandai jeda panjang pada tulisan, menulis ujaran tidak selesai dialog, penempatannya di akhir kalimat diikuti tanda baca titik tanya seru. Kamera siap contohnya. Lalu yang ke-10, tanda petik, yaitu mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Contohnya dilarang memberikan tip kepada petugas. Lalu yang ke-11, tanda petik tunggal, yaitu ketika mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, seperti mengapit makna, penegasan kata, atau ungkapan. Contohnya lockdown, tanda petik tunggal, karantina wilayah, penutup.
Lalu yang ke-12, tanda kurung, fungsinya mengapit penjelasan atau keterangan yang bukan dari kalimat utama. Contohnya, ayah berangkat ke kantor dengan bus Transjakarta. Lalu yang ke-13, tanda kurung siku, fungsinya mengapit keterangan di kalimat terjelas yang ada dalam tanda kurung. Ulang tahun, tanda kurung siku, proklamasi kemerdekaan, tutup kurung siku, RI dirayakan secara hikmat. Yang ke-14, tanda garis miring, fungsinya mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi di dalam naskah aslinya. Contohnya, rapor siswa wajib diambil oleh orang tua atau wali murid. Yang ke-15, tanda penyingkat atau apostrof, fungsinya sebagai tanda penyingkat, yaitu contohnya aku, S, tanda petik, apostrof selalu dimanja. Lalu ada pembahasannya harus mencakup pembahasan tentang paragraf. Tujuan praktikum untuk mendeskripsikan penggunaan tanda baca dalam suatu artikel, jurnal, karangan, atau lainnya. Pengertian POEBI yaitu pedoman ejaan bahasa Indonesia terbaru dari sepanjang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang sebelumnya berlaku dikenal dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Ketiga, pentingnya POEBI dalam karya ilmiah. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia menjadi dasar dalam hal tulis-menulis karena POEBI merupakan faktor penting dan harus dimengerti oleh seorang penulis. Tujuan POEBI yaitu membuat hasil tulisan menjadi lebih mudah dipahami, dihayati, dan dimengerti oleh orang lain atau pembaca. Yang keempat, penjelasan aturan terkait penggunaan tanda baca sesuai tabel hasil praktikum. Sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, ada 15 tanda baca yang lazim digunakan dalam penulisan, antara lain tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik tunggal, tanda kurung siku, tanda garis miring, dan tanda penyingkat atau apostrof. F. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penggunaan tanda baca sangat penting dipahami agar pembaca mengerti maksud dari suatu tanda baca. Masing-masing tanda baca memiliki fungsi yang berbeda. Sarannya, setelah memahami banyak tanda baca, diharapkan untuk bisa lebih mengerti terhadap tanda baca pada suatu kalimat. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari Karin Yosina Fitania. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.